Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian Saputra. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan Pertanian, kampus Yogyakarta. Nah, saya nomor absen saya nomor 4 dengan NDRM 0305240341. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari dosen mata kuliah analisis kelayakan usaha. Nah, di sini saya melanjutkan video part 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan mana ya tidak ini part 3. Oke. Oh, ketinggalan. Baik, saya akan terkait sekian dari karena saya kemarin produk saya kemarin itu susu jahe premium dari Putri. Saya kemarin di PT Naturindo Beras, teman-teman. Nah, di sini ada tabelnya, ada rincian satu buah usianya itu seperti biasa sampai 5, terus total selama 5 tahun sama persen. Nah, kita mulai dari apa yang masukkan. Nah, di yang satu ada hasil penjualan jumlah kali harga. Nah, satunya harga per tahun dan ada jumlah produk, harga produk dan nilai sisa. Ini per tiga soalnya. Ini per tiga. Nah, untuk di tahun nol itu nggak ada ya, teman. Dan untuk di tahun pertama ini sebenarnya ini 23.400 dan 23.400 pada tahun ke 5. Dan untuk per tahunnya ya sama juga, teman-teman. Dan untuk jumlah produknya itu ini, teman-teman. Dan untuk harga produknya itu per tahun 13.000. Itu produk saya itu susu cahaya premium itu kemarin ya, ini saya dapatkan referensinya itu dari yang pertama dari tempat magang, jelas dari tempat magang, dan kedua itu saya minta saran sama orang tua saya 13.000. Dan untuk total selama 5 tahunnya itu 100.000 dan 9.000 meningkat. Surat aku habis. Baik, untuk B, pengeluaran B. Ini saya gabung ya, teman-teman. Pengeluaran B investasi variabel dan tahap per tahunnya itu 3. Ini B investasi 3.620.000. Baik, untuk investasi sendiri ya, rupiah per tahunnya ada 3.620.000. Dan ini bisa, misalnya udah masukin ininya ya, datanya, ini langsung disalin juga bisa pakai rumus ada macam, teman, jangan pakai manual, manual susah ya. Dan lanjut, untuk biaya variabel per tahunnya itu 3.870.000. Nah, caranya itu gak usah di manualnya itu, teman-teman, susah kayak gini, tulis manual lagi, manual. Kita tinggal yes biayanya. Ini biayanya ini kita referensinya itu dari 41 dan 42 ya, teman-teman, nggak boleh ngarang ini, sesuai yang dibilang dosen kita. Kalau di part 1, nah itu manual, maksudnya manual cara perhitungannya itu sampai kayak pendapatnya itu nggak berhasil sih, tapi ini mudah-mudahan ya berhasil. Juga masih banyak dibantu teman teman saya, teman baik. Itu biaya variabelnya 3.870. Nah, ini dan untuk tenaga kerja per tahunnya 2.700.000. Dan ini untuk biaya itu kayak apa namanya tadi, biaya materialnya itu kayak susu, jahe, serai, pandan, gula aren, ambil kemasan, botol plastik, terus milih tambah tutup dan gas air hujan, LPG 3. Untuk ini aku supir per tahunnya. Dan untuk jahe 150.000, 80.000, 100.000, 350.000, 11.000, 27.000, dan 310.000. Dan ini teman-teman,
Kalau misal kita pakai rumus, cara jumlahnya ini kan 11. Ini kan 11.610.000 tunggu ya. Nah, ini kan tadi 39.490.000. Ini persennya. Ini harus 100% ya teman-teman. Misal kayak 91 itu masih bisa. Itu pakai rumus itu. Terus, nah ini kalau misal udah 100% ini kita langsung tarik rumusnya. Gini. Misalkan saya kan kita di nah, nggak nggak boleh manual ya, kita harus pakai rumus. Yang penting ditarik gini aja. Hmm, tarik gini aja. Nah, itu pula dengan ininya, itu pula dengan total sampai 5 tahun dan persen. Nah, baik, kita lanjut ya teman-teman. Untuk biaya tetapnya, di biaya tetapnya sendiri kita ada biaya listrik, biaya air, biaya sumber peralatan per bulan. Peralatan ini rupiah per tahunnya ada biaya tetapnya ada 7 7.320.000. Biaya terus biaya listriknya ada 610.000, 610.000 terus 16.000, tulisan peralatannya ada 6.100.000. Nah, untuk di sini juga seperti yang tadi ya teman, seperti yang saya ini juga harus pakai rumus. Jangan boleh manual kayak ini. Kalau misal udah dapat 56%, kita langsung tarik ke bawah aja. Coba dengan ini. Ini dokter beribu ini dari mana? Dari sini ya. Terus tarik lanjut. Oke, ya tetap udah kan dari udah kan. Terus yaitu total biaya produksi. Ini ada ini yang tadi ya, yang tadi ada 11 11 193.000. Nah, ini untuk 5 tahunnya dan yang di sampingnya ini untuk persenannya. Untuk rumusnya sendiri sama seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Kita harus, kita harus mengerjakannya pakai rumus dari 1 sampai 4 ya nanti. Soalnya kalau nggak pakai rumus itu nanti nggak bisa sebenarnya. Nah, kita lanjut di udah kita lanjut di C, tentukan pemasukan dan pengeluaran. Nah, nah di sini yang perlu harus diperhatikan di sini saya DF dengan asumsi DR-nya kita tiga. Oh, untuk tabel rencana ada pengeluaran per tahun dan di sini saya 12.207.000. Ini sama aja, nanti disamain terus ini untuk totalnya dan ini untuk di misalnya untuk alat 5 tahunnya dan ini nggak ada persenannya ya, teman. Baik, di sini ada DP dengan hasil DR-nya 3%. PV penerimaan dan pekerja ini 3% toh. Ini untuk apanya satu, terus ini 0, bisa di sendiri ya teman-teman. Kita perhatikan satu-satu. Ini juga harus rumus ya teman. Terus ada PV penerimaan dan pekerjaannya mulai tahun saat terus bayar biaya operasionalnya ini baby keuntungan aku karena 12.207.000. Nah, sama saya jelaskan tadi harus bekerja dan NPPRP nya 8 terus satu dan untuk grossnya itu satu. Ini yang paling penting nanti di 44 dan NTP-nya 3, IRR-nya ini minus 50% dan BVU per unitnya itu ini 6,9. Ininya teman-teman bisa dilihat sendiri. Baik untuk perhitungan per pet periodenya, ya jangan
Ini satu, ini di tahun yang lalu ya, satu. Dan kumulatif di PV pernahnya sekarang dikasih 120.000, empat tahun ke satu, empat juta juta 16.000 494, dan untuk di tahun kedua 2.810.000, dan untuk di tahun ketiga 20 juta, dan untuk ini 28 28, dan di tahun kelima dari ini tahun ini persenan nggak sih? Oh, bukan tahun ya teman-teman, salah ya, ya. Keuntungan pemasukan pengeluaran ya, ternyata sama kedua. Oke, mungkin 25 tahun berdasarkan usia bisnis, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Bila banyak kekurangan di video saya ini, oh, ini masih ada satunya, sorry, interpretasi interpretasi kelayakan usaha kondisi normal. Nah, saya layak jika asumsi yang digunakan memenuhi kayak yang tadi yang saya jelaskan, ada MPV lebih dari nol, IRR lebih dari diskon rate yang dipakai, gross B versi lebih dari satu, net net B versi lebih dari satu, dan payback periodenya itu kurang sebisnis, dan maka pada kondisi normal semua kriteria terpenuhi, usaha dikatakan layak seperti yang saya jelaskan. Baik, mungkin itu saja penjelasan video part 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.